berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Alaidang namurak kita bahenun di pakirimoni. Alanunga diusehon tu bagasarwata holong ni rohani di wata marhiti-hiti to di porbadian. Naung nilihon nai tuhita. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema dari renungan kita hari ini berpengharapan. Orang yang tidak berpengharapan adalah orang yang paling menderita dalam hidup ini. Karena pengharapan itu adalah sesuatu permohonan, pengharapan itu sesuatu keinginan, pengharapan itu adalah sebuah doa. Dan kitab Ibrani dikatakan pengharapan itu seperti saut. Artinya, saudara-saudaraku, orang yang berpengharapan dalam hidup ini, seberat apapun yang dia alami, jika ia memiliki pengharapan, pasti ada semangat baru dalam hidupnya. Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Rom, di saat mereka menghadapi banyaknya rintangan-rintangan hidup, tetapi Paulus berkata bahwa Roh Kudus yang memberikan, yang mencurahkan kepada orang percaya, yaitu pengharapan akan masa depan. Pengharapan ke depan itu yang membawa kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Itu sebabnya dalam nats ini, apakah pengharapan itu? Pengharapan itu adalah ketajaman iman kita bertahan di dalam sesuatu apapun. Pengharapan itu dikatakan adalah ketahanan kita untuk berjuang. Dan pengharapan itu tidak pernah menyerah. Dan pengharapan itu adalah sesuatu yang harus berjuang terus-menerus. Jadi tidak pernah stagnan, tidak pernah mundur. Tetapi pengharapan itu membawa kita melihat ke depan yang sesungguhnya ada kehidupan, yang sesungguhnya ada di balik segala sesuatu. Semuanya yang dikatakan kepada kita adalah sebagai orang percaya, pengharapan itu adalah indah dalam kehidupan kita. Saya buat contoh. Ada 2 kerbau yang jatuh dalam satu lubang sumur. Si kerbau ini, ada 2 yang jatuh ini, mereka berdua merasa bahwa satu kerbau, sudahlah, ini sudah nasib kita, kita menyerah sajalah. Akhirnya si kerbau yang satu itu menyerah, membiarkan tubuhnya, membiarkan dirinya tergenang di dalam sumur itu. Tapi satu terus-menerus dia bergerak. Dan masyarakat tahu bahwa susah mengambil kerbau itu dari sumur karena begitu dalam, sehingga rencana masyarakat supaya tidak bau, sehingga diambil tanah terus dimasukkan ke dalam sumur itu.
Ternyata saudara-saudaraku, dari dua kerbau itu, satu terkubur dan satu hidup. Kenapa? Karena satu tadi menyerah, sehingga tanah yang dimasukkan oleh manusia ke dalam sumur itu menimbun tubuh daripada kerbau. Tapi yang satu lagi yang bergerak, yang terus bergerak, menggerakkan kakinya dan kepalanya, sehingga tanah itu tidak menimbun tubuhnya, tetapi terus menjadi pijakan kakinya sampai rata dengan tanah biasa, sehingga si kerbau satu selamat dan satu mati. Karena ada kerbau yang satu tadi berpengharapan, kalaupun dia akan mati tapi dia tidak menyerah, tetapi dia terus berjuang. Tetapi di akhir daripada perjuangan itu, di akhir dari kehidupan, apa yang kita lihat? Tergantung kepada kita. Kerbau yang tidak berpengharapan tadi, yang menyerah, mati. Tapi kerbau yang satu lagi yang berjuang terus menerus menerima kehidupan. Demikianlah kepada kita orang percaya. Orang yang tidak berpengharapan, jika ada masalah, jika ada kemelut, jika ada krisis, dia menyerah, akan mati dalam krisis itu, pasti menerima, yaitu kematian. Tetapi orang yang berjuang terus menerus tidak pernah menyerah, tetapi dia akan melihat di balik bendera itu ada keindahan dan kehidupan yang baru. Marilah kita, saudaraku, orang yang selalu berpengharapan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.